Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Tati. Pagi ini Tati mau ngasih resep ya. Resep kemarin satu-satu, sekarang Tati globalin, kumpul jadi satu. Jadi kalian yang ketinggalan menyimak resep-resep alami dari Tati dengan bahan herbal, silahkan menyimak sampai habis, jangan di skip videonya, jangan di skip iklannya ya, buat teman-temanku semuanya, karena ini pengalaman yang sangat penting, sangat membantu buat teman-temanku semuanya, tentunya dengan yang selama ini bekerja keras ya, sangat membutuhkan obat-obat herbal. Karena kalian mengkonsumsi obat dari dokter itu bikin kepala pusing, telinga nggak dengar ya, telinganya budek ya. Jadi saya sarankan kalian untuk meminum dan membuat dengan bahan herbal yang gampang, yang mudah ditemukan di manapun kalian berada ya. Berbagi pengalaman menggunakan obat herbal ya. Satu, penyakit kecapean ya, penyakit kecapean. Kemarin saya bilangin, sebentar saya ngambil. Sorry teman-teman. Pertama, penyakit kecapean ya, kecapean atau badannya nggak enak. Kalian cukup ngambil ini kurma Cina direndam pakai air, terus ambil jahe ya, ini jahe. Kalian ambil jahe dirajang kayak gini, langsung direbus ya, direbus. Ini kurma cinanya direndam pakai air selama 5 menit 3 menit boleh, yang penting ini kan keras ya, ini keras, dilembekin dikit, kalian rendam pakai air, lalu direbus ya, direbus sampai mendidih. Masukkan gula aren atau gula batu ya, itu resep yang pertama. Untuk yang kedua, penyakit kecapean ya, penyakit juga kecapean, bahannya lain ya. Tadi step 1 menggunakan bahan herbal yaitu jahe, kurma Cina, gula aren atau gula batu. Yang kedua, menggunakan jahe, terus daun serai, batang serai, ditambah jeruk limon ya, jeruk limong atau jeruk nipis untuk yang kedua. Terus yang ketiga, di sini sampai aku catat takutnya lupa atau salah ya. Untuk yang ketiga, masalah kesemutan, gebas, darah tinggi ya, penyakit gebas, kesemutan, ngilu-ngilu, darah tinggi ya, cukup kalian ambil minyak tanah, es batu, garam kasar ya, rendam kaki kalian dengan setinggi mata kaki ya, airnya setinggi mata kaki. Jadi untuk yang gebas, darah tinggi, linu-linu, pegel-pegel, stroke, kalian bisa menggunakan obat herbal. 1, minyak tanah. 2, garam kasar atau garam krosok. 4, es batu. Keempatnya ini air ditaruh di ember ya. Kemarin udah saya jelaskan. Untuk yang kemarin udah menyimak, yang sekarang yang belum menyimak atau kurang paham bisa melihat video saya ulang ya. Itu untuk darah tinggi. Terus untuk darah tinggi step 2 yaitu pakai daun salam ya, pakai daun salam. Daun salam yang masih seger kalian ambil berapa, 1 ikat segini, kalian masukkan ke panci, kalian rebus, diminum airnya setengah gelas ya, setengah gelas sehari 1 kali ya. Kalau nanti kalian minum terus, nanti darah kalian turun, itu repot ya. Itu sangat cepat ya menurunkan darah tinggi ya, daun salam itu ya, sangat cepat, sangat cepat. Makanya saya bilang kalau udah turun darah kalian jangan minum lagi ya, itu untuk pengurangan darah tinggi. Terus untuk penyakit mah kronis ya, mah yang kronis itu adalah
kalian beli kacang tanah kalian beli, terus dicuci bersih, lalu diminum airnya ya. Untuk penyakit MAH kronis, saya sarankan minum rebusan air kacang tanah yang masih segar ya. Rebusan air kacang tanah yang masih segar ya. Nah, bukan aku video yang Meo lah, mereka yola. Itu bosku udah datang, majikanku udah datang ya. Itu masalah kedua yang darah tinggi ya. Tadi naik darah tingginya. Terus pertama penyakit kecapean ya. Kedua penyakit kecapean kedua. Ketiga gebas darah tinggi dan kesemutan. Yang keempat penyakit MAH kronis ya tadi ya. Yang keenam ini buat anak-anak turun panas ya. Buat anak-anak turun panas itu cukup pakai daun ceplok piring ya. Cukup pakai daun ceplok piring. Daun ceplok piring ditumbuk, diambil airnya yang berlendir-lendir itu langsung diminumkan. Terus untuk menaikkan trombosit, saya sarankan kalian harus minum jus jambu merah ya, harus minum jus jambu merah ya untuk menaikkan trombosit. Jangan kalian panik kalau trombosit kalian turun. Biasanya kalau trombosit turun itu yang punya penyakit tipes ya. Untuk yang punya penyakit tipes saya sarankan minum jus jambu merah ya. Di sini saya ulangin sekali lagi, untuk pengobatan penyakit kecapean, ngilu-ngilu ya, tahu migrain kepala, yaitu jahe, kurma Cina, sama gula batu atau gula aren ya. Buat teman-temanku semuanya yang untuk penyakit migrain, kecapean, ngilu-ngilu, saya sarankan minum jahe, rebusan jahe, kurma Cina, gula batu atau gula aren ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Begitu. Terus untuk yang kedua masih sama, penyakit kecapean, ngilu-ngilu, tapi nggak ada migrainnya ya. Yang kedua ini adalah rebusan jahe, daun serai, sama jeruk nipis ya. Penyakit ngilu-ngilu, bukan migrain ya, ngilu-ngilu, badan sakit, nomor 2 yaitu irisan jahe, daun serai, jeruk nipis ya. Terus untuk yang darah tinggi, penyakit gebas, kesemutan, ngilu-ngilu, saya sarankan kalian ambil minyak tanah, es batu, sama garam krosok atau garam kasar. Ambil ember, rendam kaki sebatas mata kaki, tingginya air sebatas mata kaki. Untuk yang gebas-gebas, darah tinggi, badan sakit, migrain, kalian ambil es batu, garam krosok atau garam kasar, batu es, masukkan ember, kasih air setinggi mata kaki. Yang kedua, yang keempat, keempat adalah penyakit MAH kronis. Kalian jangan panik, tetap kalian rebus kacang tanah, bukan kulit kacang, rebus kacang tanah yang masih segar, rebus 5 gelas jadi 4 gelas, langsung minum pagi sore ya. Untuk MAH kronis saya sarankan kalian minum rebusan kacang tanah
ya, rebusan kacang tanah. Terus diminum pagi sore, insya Allah sembuh ya. Terus untuk buat anak-anak yang penyakitnya penyakit panas, turun panas anak-anak, cukup daun ceplok piring atau daun yang kembangnya merah, putihnya itu kuning, cukup kalian tumbuk lalu diminumkan airnya yang kayak lendir itu, insya Allah sembuh. Terus untuk menaikkan trombosit, kalian jangan bingung, jangan ragu, kalian minum jus jambu merah, jambu biji merah. Ya, untuk menaikkan trombosit kalian silahkan minum jambu biji merah. Ya, untuk menaikkan trombosit. Nah, begitulah teman-teman ya pengalaman saya mengobati segala penyakit dengan resep-resep tradisional ya. Yang suka resep tradisional silahkan simak video-video saya bila bermanfaat supaya bisa mengurangin ya penyakit-penyakit teman-temanku semuanya ya. Jangan kalian biasakan minum obat-obatan yang dari dokter karena bikin penyakit kalian bertambah, bisa-bisa kuping kalian bisa tuli atau budek. Jadi saya sarankan itu tadi tip-tip penyakit herbal dari saya ya, tip-tip obat herbal dari saya, bukan penyakit herbal, maaf, sorry. Tip-tip obat herbal dari saya. Satu, penyakit kecapean atau darah tinggi ya, cukup jahe kurma direbus, dikasih gula aren atau gula batu. Pertama, penyakit kecapean, sendi-sendi, ngilu, migrain, kalian cukup minum rebusan jahe, kurma Cina sama gula aren atau gula batu. Yang kedua masih sama, penyakit ngilu-ngilu, kecapean ya, resep kedua jahe, daun serai dan jeruk nipis ya. Yang ketiga, penyakit gebas-gebas, kesemutan atau darah tinggi. Pertama ya, minyak tanah, es batu, garam krosok direndam pakai air sebatas mata kaki. Yang ketiga, penyakit gebas-gebas, darah tinggi, stroke, ngilu-ngilu, silahkan merendam pakai garam, batu es dan minyak tanah ya. Terus untuk darah tinggi yang kedua, silahkan kalian rebus daun salam ya. Untuk penyakit mah kronis, silahkan kalian rebus kacang tanah, diminum pagi dan sore hari ya. Untuk resep buat anak-anak yang sakit panas, silahkan kalian buat tumbukan daun ceplok piring ya. Untuk menaikkan trombosit, silahkan kalian bikin jus jambu biji merah. Lah, sekian dulu video dari Tati, semoga bermanfaat buat teman-temanku semuanya, bisa membantu dan menyehatkan badan teman-temanku semuanya. Semoga saya berbagi pengalaman ini semoga berguna buat teman-temanku dan membantu supaya teman-temanku sehat dengan cara alami, enggak dengan cara obat ya, karena dengan cara obat bisa menambah penyakit bukan mengurangi penyakit. Ya udah, sekian dulu video dari Tati, jangan lupa like dan subscribe ya suka video Tati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perseduruan selalu, salam jangan lupa like dan subscribe. Bye.